Shalom, puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, saya tahu kita semua sampai hari ini masih ada di dalam penjagaan dan pemeliharaan Tuhan. Karena memang Tuhan itu Tuhan yang memperhatikan kita. Kita masih diberi Tuhan kekuatan, kita masih diberi Tuhan kesehatan. Dan saya juga berdoa terus untuk waktu-waktu yang akan datang, agar saudara tetap dipelihara oleh Tuhan di dalam keadaan apapun yang kita jalani. Puji Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya mengambil topik firman Tuhan, yaitu semakin dekat. Saya percaya setiap orang tua pasti ingin dekat dengan anaknya. Ini juga menjadi pengalaman saya. Ketika anak saya setahun yang lalu dia menikah, setiap hari saya selalu tanya sama istri saya, apakah anak perempuan saya datang, Nah, saya selalu menanyakan. Kenapa, saudara? Karena kebersamaan kita yang 27 tahun itu, terus dengan adanya anak saya menikah, dia ikut suami. Ada satu jarak, padahal rumah kita itu dekat sekali, saudara. Tapi tetap merasa ada sesuatu yang hilang. Saya selalu tanya sama istri saya. Puji Tuhan, bulan Maret tahun ini saya dikaruniai seorang cucu laki-laki. Saya bersyukur kalau saya sebagai opa diberi cucu oleh Tuhan, itu karena anugerah Tuhan. Nah, saya setiap hari juga selalu tanya, keadaannya cucu saya. Saya selalu punya keinginan untuk ketemu dengan cucu saya. Kadang-kadang saya fit call sama anak saya lihat cucu saya. Kadang-kadang kalau kangen saya ke sana sama istri saya. Semua itu saya lakukan karena kedekatan, kedekatan saya dengan anak dan dengan cucu saya. Dan saya percaya semua kita, orang tua maupun opa pasti ingin dekat dengan anak dan cucunya. Nah, saudara-saudara, kita juga harus menyadari bahwa Tuhan yang kita sembah, Dia juga ingin dekat dengan kita, anak-anaknya. Saudara-saudara, kalau kita tahu sekarang ini adanya social distancing, saya belajar mengambil hikmah yang positif dari social distancing ini. Ternyata memang itu memberikan dampak yang baik, Selain kita dijauhkan dari virus yang mungkin bisa kita alami, tapi lebih dari itu saya melihat dengan adanya social distancing ini ada sebuah keakraban, kedekatan yang terjadi lagi antara suami istri dengan anak-anak. Mereka harus kerja di rumah, mereka harus ibadah di rumah, tidak boleh kemana-mana, saudara-saudara. Dengan itu semua kita boleh melihat istri semakin dekat dengan suami, suami dekat dengan istri, orang tua dengan anak-anak, tidak pergi kemana-mana. Itu pun juga saya alami, saudara. Anak-anak saya selama musim PSBB ini, terlebih mereka ada di rumah terus, tidak berani keluar. Jadi kita merasakan kedekatan, ada makna yang positif yang kita bisa terima dari PSBB ini, Jadi ada kedekatan. Demikian juga sekali lagi saya mengulangi, saudara-saudara, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan
yang ingin dekat dengan kita, anak-anaknya. Kita adalah anak-anak yang telah ditebus oleh Tuhan, dibeli Tuhan dengan harga yang mahal, lunas dibayar. Ya. Sebab itu Tuhan itu ingin selalu dekat dengan kita semua. Ya. Dan saudara, kita melihat ya di dalam kitab Mazmur 34 ayat yang ke-18 mengatakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus Dia rela turun ke dalam dunia untuk menjadi manusia sama seperti kita. Dan banyak sekali kisah-kisah di dalam Alkitab yang menunjukkan di mana Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang ingin dekat dengan umatnya. Ya, Dia bukan Tuhan yang jijik melihat manusia yang penuh dosa. Ya, Dia bukan Tuhan yang merasa risih ketika Dia menemukan kita sebagai manusia yang berdosa, tetapi justru Dia itu memulihkan kita, orang yang berdosa. Tuhan Yesus ingin menikmati berada di tengah orang-orang, memulihkan kita, ya, memulihkan mereka yang berdosa, menyembuhkan mereka, mengampuni mereka. Ada cerita yang sangat luar biasa dalam Alkitab yang menggambarkan betapa Tuhan itu ingin dekat dengan anak-anaknya. Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang keempat, di mana Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Yesus dan murid-muridnya pergi ke Samaria. Sesampai mereka di sana, murid-murid harus pergi membeli makanan. Tuhan Yesus sendirian. Dan Tuhan Yesus lelah, dalam keadaan capek. Dia di dekat sumur, dan di mana di situ dia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Singkat cerita, saudara-saudara, perempuan ini berbicara dengan Tuhan. Terjadi dialog, dan di dalam pembicaraan itu perempuan ini mengakui bahwa dia punya laki-laki yang banyak. Tetapi yang luar biasa dari dialog itu, Tuhan Yesus tidak memberikan penghakiman kepada wanita itu. Tuhan Yesus tidak memberikan penghukuman kepada wanita itu. Justru Tuhan Yesus memberi kasih karunia. Tuhan Yesus menyatakan kasih karunia-Nya, menyatakan cintanya kepada perempuan Samaria ini. Dan karena Tuhan Yesus menyatakan cintanya, Tuhan Yesus memberi kasih karunia-Nya kepada perempuan Samaria ini, maka perempuan Samaria ini akhirnya dia menjadi seorang saksi yang sangat luar biasa untuk memberitakan Yesus. Dan dalam kesaksiannya kita melihat banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Salah satu hal yang luar biasa dari kisah ini adalah begitu murid-murid kembali dari membeli makanan, lalu mereka menyuruh Tuhan Yesus untuk makan, karena memang itu jamnya lagi jam makan siang, ya. Tetapi yang luar biasa, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat yang ke-32. Tuhan Yesus berkata, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Perkataan Tuhan ini membuat murid-murid bingung, ya. Wong Tuhan ini tidak bawa makanan apa-apa, ya toh. Dan Tuhan sendiri memang belum makan, tapi kenapa kok Tuhan menjawab seperti itu? Ya, saudara-saudara, karena ketika Tuhan memberikan kasih karunia, ketika Tuhan itu memberikan kasih-Nya kepada perempuan Samaria ini, Tuhan Yesus sendiri juga dipuaskan.
Tuhan Yesus tidak merasa lapar lagi. Luar biasa bukan saudara? Kepuasannya adalah memberikan kasih karunia kepada anak-anaknya. Amin. Ya, saudara-saudara, kepuasannya adalah memberikan cinta kasih kepada anak-anaknya. Dan kita adalah anak-anak Tuhan yang diperhatikan Tuhan. Ya, setuju, katakan amin. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan yang dicintai oleh Tuhan. Dan Tuhan senang, Tuhan bangga kalau Tuhan bisa memberikan cintanya, kasih karunia-Nya kepada kita semua. Haleluya. Saudara-saudara, tidak cuma itu saja, ya, yang luar biasa dari kisah ini. Jadi kronologinya sebenarnya Tuhan Yesus itu dari Yudea, ya, mau ke Galilea. Itu rencana tripnya begitu, perjalanannya. Memang melewati daerah Samaria. Tetapi ada satu hal yang menarik, ya, yaitu di ayat yang keempat dikatakan ia harus melewati daerah Samaria. Harus. Kata harus ini menurut saya satu hal yang luar biasa sekali. Kenapa, saudara? Karena sebelum Tuhan Yesus memulai perjalanannya, saya yakin Tuhan tahu bahwa di Samaria itu ada seorang perempuan yang membutuhkan kasih sejati. Ada seorang perempuan yang selama ini banyak disakiti oleh laki-laki, ya. Dia mencari cinta yang sejati, tapi dia tidak menemukan. Dia butuh kasih karunia. Itu kenapa firman Tuhan katakan bahwa Tuhan Yesus itu harus ke Samaria, ya, harus ke Samaria, yaitu untuk bertemu, ya, dan untuk memulihkan perempuan yang dikasihinya ini. Yesus tahu, saudara, bahwa dia harus memulihkan dan memberikan kasih karunia, cinta untuk perempuan ini. Maka perempuan ini akan menjadi perempuan yang luar biasa. Dan itu terbukti dari kesaksiannya, dia memenangkan banyak jiwa untuk Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sebuah cerita yang menggambarkan betapa Tuhan itu ingin dekat dengan kita. Tuhan mungkin bisa membuat peraturan di mana untuk mengampuni dosa, ya. Tuhan itu tidak perlu turun ke dalam dunia, Tuhan tidak perlu jadi manusia, ya. Tuhan tidak perlu disiksa, dianiaya, dan lain-lain. Dia bisa buat peraturan-peraturan itu, tetapi dia tidak mau untuk turun ke dalam dunia. Dia bertemu dengan anak-anaknya karena dia ingin menyembuhkan, memulihkan, dan mengasihi anak-anaknya. Bukan hanya itu saja, tapi dia juga ingin dekat dengan kita. Dia ingin dekat dengan saudara dan dengan saya. Saya tahu kondisi sekarang yang serba tidak menentu ini. Mungkin saudara yang menonton ibadah online ini, saudara juga mengalami kondisi yang lagi naik turun, pasang surut. Ada banyak yang saya tahu, sebagian di PHK, sebagian dipotong gajinya, ada yang 20% sampai 40%. Omset menurun. Ada yang lagi yang sudah bangkrut. Macam-macam, ya. Dan ini semua membuat kita jadi tawar hati, membuat kita jadi lesu, karena adanya masalah-masalah yang kita hadapi. Kita mau bekerja, kita malas, ya toh? Karena apa? Ya karena omset menurun,
karena perekonomian sepi, tidak ada orang yang membeli, kita mau buka toko juga malas. Ya, itu semua membuat kita jadi tawar hati. Tapi saya mau katakan kepada saudara-saudara, ada satu janji Tuhan yang mengatakan kepada kita, datanglah kepadaku semua yang letih lesu, semua yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara baca itu di dalam Injil Matius pasal 11 ayat 28. Justru mungkin di saat seperti sekarang ini, di saat semuanya lagi susah, kita gak bisa ngapa-ngapain, kita jadi orang yang hopeless, tidak punya pengharapan, kita cuma ada di rumah. Mungkin ini adalah waktu yang tepat, ya, waktu yang tepat untuk kita mencari Tuhan lebih lagi. Dengan membaca firman Tuhan, dengan kita mendengarkan video khotbah, mungkin kita mendengarkan lagu-lagu rohani, ya, itu semua baik dan berfaedah karena diri kita ini diisi oleh Tuhan. Daripada kita mendengarkan berita-berita yang negatif, ya, broadcast yang tidak menentu, ya, lebih baik kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang rohani, dengan pikiran-pikiran surgawi dan janji-janji firman Tuhan, ya, supaya apa? Supaya kita boleh tetap kuat, ya. Saudara-saudara, ada satu lagi kisah di dalam Alkitab yang saya yakin ini bisa membuat kita semua lebih bersemangat, ya. Dan saya pakai kisah ini sebagai penutup dari khotbah saya pada pagi hari ini. Saudara tentu tahu seorang raja di Alkitab, ya, yang sangat luar biasa. Kekayaannya luar biasa. Dia juga terkenal sebagai seorang raja yang punya hikmat yang luar biasa. Siapa dia? Dia itu Raja Salomo. Ya, saudara-saudara, sebelum Salomo menjadi raja yang bijaksana, raja yang berhikmat, ada satu cerita di mana Tuhan itu muncul di hadapan Salomo, ya, dalam 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-5. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Tuhan tanya kepada Salomo, apa yang kamu ingin aku perbuat untuk kamu? Apa yang kamu minta daripadaku? Nah, yang luar biasa adalah Salomo tidak minta yang aneh-aneh. Salomo tidak minta yang neko-neko. Dia tidak minta kesuksesan dalam pekerjaannya sebagai raja. Dia juga tidak minta harta yang bergelimpangan, ya. Dia juga tidak minta umur panjang. Dia juga tidak minta rumah, istana yang besar, ya, dan lain-lain. Tapi kita lihat apa yang Salomo minta, ya. Ayat 7 sampai ayat 9, lalu Salomo berkata, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud, ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, satu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang besar ini? Saudara-saudara,
Salomo hanya minta satu hal dari Tuhan. Apa yang dia minta? Hati yang faham menimbang perkara. Kata faham dalam ayat tersebut berasal dari kata Ibrani syama, ya, yang artinya adalah mendengar. Jadi Salomo dia tidak minta yang aneh-aneh, dia tidak minta yang macam-macam, yang neko-neko. Tapi Salomo dia cuma minta agar dia bisa mendengar suara Tuhan. Salomo cuma minta agar dia peka dengan Tuhan. Salomo minta dia bisa sensitif dengan suara Tuhan. Cuma itu yang dia minta. Saudara-saudara, di dalam kita mengalami kesusahan dalam hidup ini, kita minta kepada Tuhan macam-macam. Ya, seringkali kita minta kepada Tuhan pemulihan. Kita minta kepada Tuhan restorasi, kita minta kepada Tuhan terobosan supaya terjadi breakthrough, ya. Itu baik, itu juga bagus, ya, saudara-saudara. Tetapi jangan lupa, kita minta kepada Tuhan agar kita punya hati yang peka dengan suara Roh Kudus. Ya, seperti kisah Salomo tadi, dia tidak minta yang aneh-aneh. Justru dia menyadari kekurangannya. Aku masih muda, sangat muda, dan belum berpengalaman. Oleh karena itu, Salomo minta agar Tuhan menjadi hikmatnya. Dia minta agar dia bisa menjadi raja yang bisa mendengar suara Tuhan, peka terhadap suara Tuhan, punya sensitif terhadap suara Tuhan. Saudara-saudara, di saat saudara dekat dengan Tuhan dan saudara bisa peka dengan suara Tuhan, ini yang akan saudara alami. Kita baca dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, aku akan memperpanjang umurmu. Luar biasa. Kurang apa, saudara-saudaraku? Kaya dapat, umur panjang dapat, kemuliaan dapat, bijaksana dapat. Salomo mendapatkan semuanya. Itulah yang terjadi ketika kita dekat dengan Tuhan dan minta agar kita peka terhadap suara Tuhan. Amin, saudara. Kita melihat level keagungan Salomo itu sampai level di mana seluruh dunia mencari Salomo. Untuk apa? Untuk mendengarkan hikmatnya Salomo. 1 Raja-Raja 10 ayat 24. Ini luar biasa sekali, saudara. Saudara, Tuhan ingin dekat dengan saudara dan saya.
sebagai anak-anak yang dikasihi. Dia ingin dekat dengan kita. Untuk apa? Karena Tuhan mau mensuplai kita dengan kelimpahannya. Kalau ada di antara saudara-saudara yang saat ini, di waktu ini, mungkin saudara-saudara sedang mengalami kesusahan ekonomi, atau mungkin saudara dalam keadaan badan yang tidak sehat, pekerjaan yang up and down, naik turun, ya. Saya ingin katakan kepada saudara, ketahuilah bahwa Bapa kita adalah Bapa yang berlimpah, dan Dia ingin memberkati kita dengan kelimpahannya. Amin. Ya, Dia cuma minta satu. Ya, Bapa itu cuma minta satu. Apa itu? Datanglah kepadaku. Ya, itu tidak sulit, tidak susah, saudara. Datanglah kepadaku, luangkan waktu untuk aku, ngobrol dengan aku, cari kebenaran firman Tuhan, curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Itu Tuhan mau dan Tuhan mendengar, saudara. Ya, sebab itu datanglah kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat 18 dia berkata, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Oleh karena itu, mari kita semua, saudara dan saya, pergunakan waktu-waktu ini untuk kita bisa lebih dekat dengan Tuhan. Saya rindu setiap kita, ya, yang mendengarkan khotbah saya pada pagi hari ini, kita bisa membangun sebuah hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan, supaya kita dengan Tuhan bisa menjadi satu kesatuan, ya, yang tidak terpisahkan oleh apapun. Mari kita menundukkan kepala dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara semua. Maha besar Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, firman-Mu telah kami bentangkan ya Tuhan, dan kami sudah mendengar firman-Mu, di mana Tuhan mengajar kami untuk kami boleh memiliki kedekatan dengan Tuhan. Tuhan ingin kami datang kepada Tuhan, punya waktu untuk Tuhan, bisa ngobrol dengan Tuhan, diskusi dengan Tuhan, dan mencurahkan isi hati kami kepada Tuhan. Karena kami tahu, ketika kami dekat dengan Tuhan, sesuatu yang luar biasa akan Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Karena Engkau Bapa yang penuh dengan kelimpahan. Dan ketika kami belajar dekat dengan Tuhan, maka Engkau akan memberikan segala kelimpahan kepada kami semua. Kami tahu Tuhan, kondisi kami saat ini, kami mungkin dalam ekonomi kami mengalami kekurangan, dalam pekerjaan kami naik turun, ya. Tetapi kami percaya Tuhan, kalau kami dekat dengan Tuhan, kami akan mendapatkan pemulihan yang dari Tuhan. Sebab itu Tuhan tolong semua anak-anak-Mu, semua yang telah mendengarkan firman-Mu, Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan jagai mereka, berikan kekuatan, kesehatan bagi mereka semua. Lindungilah mereka ya Bapa, supaya mereka boleh tetap beriman, dan makin hari mereka makin dekat kepada Tuhan, makin hari mereka makin merasakan berkat yang melimpah dari Tuhan untuk mereka semua. Terima kasih ya Tuhan. Berkati rumah tangga mereka, berkati istri, suami, anak-anak mereka, berkati usaha pekerjaan mereka, berkati kesehatan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jaga kesehatan kita, tetap semangat di dalam Tuhan, ikuti himbauan-himbauan yang disampaikan pemerintah, jaga diri kita baik-baik. Happy Sunday, Tuhan memberkati kita.